Ya Allah, ya Allah, ya Rahimal Mu'minin, sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursal. Sehingga pola-pola begini ini para pendahulu termasuk ini di Jatinem ini termasuk orang kampung yang seperti itu, kampung sepuh ya. Karena apa? Satu, tanda-tandanya berupa apa? Tinggalan-tinggalan kuno. Kalau kita masuk ke makam Yai Ageng Gribik, mulai dari pintu masuk itu kita ketemu dengan tinggalan-tinggalan arca-arca candi nggih. Gus Sohib nggih, Mas Ikram ya. Itu artinya bahwa sebelum ada peradaban makam, ada peradaban candi. Artinya kalau ada peradaban candi berarti peradaban Jatinem ini sudah tua, paling tidak ya sudah 700-an tahun lebih gitu. Yang kedua, yang paling penting lagi, peradaban besar di Jatinem ini ditandai oleh banyaknya sumber-sumber yang tidak habis-habis sampai hari ini. Karena apa? Semua peradaban besar mesti di pinggir sumber air. Peradaban Mesir itu di pinggir sungai Nil, peradaban Irak, Iran, Persia itu di pinggir sungai Tigris dan Efrat. Peradaban Mataram di pinggir 7 sungai yang nanti disebut dengan Sapto Sindowo. Mulai dari yang paling timur ada Kali Opak, ya, Kali Winongo, Kali Gajah Wong, Kali Code, terus sampai Kali Uyo, kemudian terus nanti ditutup sama Kali Progo. 7 sungai. Di dunia satu-satunya negeri yang dialiri oleh 7 sungai dari ujung Merapi sampai Laut Selatan hanya kota Telatah Mataram yang kita hidup di atasnya ini. Tepuk tangan untuk kota kita ini. Di 7 sungai, makanya peradabannya besar, candi-candi banyak di sini. Karena apa? Peradabannya peradaban air, Patirtan. Karena itu kalinya tidak sekecil hari ini, mesti kalinya besar. Dan semua yang berada di pinggir kali pasti ada peradaban besar. Nah, dari situ kita jadi paham mengapa para wali ini nyuruh hijrah dari Ngeksintoro, Telatah Utara ke Telatah Selatan ke Ngeksigondo. Ya, selain karena memang zamannya sudah dijongko tadi, sirna ilang kertaning bumi. Zamannya nanti akan zaman kemelaratan 500 tahun setelah 1400 itu memang sirna ilang kertaning bumi. Karena sirna maka ayo kita ke selatan, pindah. Wali yang nanti menjadi tetenger pindahnya peradaban Ngeksintoro ke Ngeksigondo itu adalah almarhum Allah yarham Sunan Tembayat. 1511 atau 1512 Sunan Tembayat hijrah dari Semarang utara ke selatan ke daerah Bayat. Itu tetenger sirna ilang kertaning buminya itu Sunan Bayat. Sehingga Sunan Bayat ini istimewa sekali. Istimewa sekali. Makam-makamnya juga istimewa. Sehingga jenengan kalau ke Sunan Bayat itu ya ya kira-kira kita ingin mengunjungi orang yang dulu menjadi tetenger perpindahan peradaban dari utara ke selatan. Sunan Bayat lah orangnya. Ditambah lagi terkait dengan peradaban Jatinem ya. Apakah hanya tahun 1500 peradaban Ngeksigondo ini dibuka? Tidak. 200 tahun sekurang-kurangnya 200 tahun sebelumnya para wali sudah memerintahkan orang-orang dari utara untuk ke selatan. Kalau kita menyusuri dari ujung timur, kita nanti akan ketemu dengan Panembahan Agung di Kauman Kajoran yang ada masjid tuanya itu, nggih. Kiliannya ada makam Mbah Panembahan Agung, masjid tuanya itu ada mimbarnya, ada kanan kirinya segoro, ada segarannya itu. Ya. Kemudian kita susur ke arah timur lagi ada Njeng Sunan Bayat, ke arah barat Sunan Bayat. Ke arah barat lagi nanti kita akan ketemu dengan pesantren Jala Sutra, Sunan Geseng di Piungan. Kemudian semakin ke barat lagi, paling barat selatan kita akan ketemu dengan pesantren besarnya Maulana Maghribi, Syekh Belabelu dan Syekh Damiaking. Terus kita susur lagi ke arah barat, kita akan ketemu dengan Panembahan Bodo di Pajangan Bantul. Ya. Panembahan Bodo sebelum masuk ke Bantul itu membuka masjid di daerah Kalibawang Kulon Progo 1477, 1 tahun sebelum Masjid Demak diresmikan. Jadi orang-orang ini sudah dipersiapkan untuk membuka Telatah Mataram paling tidak 200 tahun sebelum masuknya Kyai Ageng Pemanahan membuka Kota Gede.
Jadi kalau cerita-cerita kan biasanya Ki Ageng Pamanahan datang ke kota gede, lah mergo alase akeh-akeh demit, akhirnya Ki Ageng Pamanahan tempur karo demite, kan ngono. Nah. Padahal di kota gede itu sudah ada wali yang mandegani wilayah alas mentawuk, namanya Panembahan Jayaprana. Panembahan Jayaprana itu kalau jenengan ziarah ke kota gede, makamnya yang paling atas, paling inggil, makanya paling tua itu kan paling utara, paling atas. Gitu. Kalau makam-makam paugeran, makam-makam di Jawa, makam sesepuh itu akan diletakkan di paling utara pesarian. Ya. Panembahan Jayaprana. Jadi udah banyak wali-wali yang ditempatkan di sini. Syekh Belabelu sama Syekh Gagang Aking itu, Syekh Dami Aking itu namanya Joko Dandun sama Joko Dander kalau nggak salah, itu dia juga anaknya Brawijaya yang kelima. Jadi memang disuruh ke sana. Nah, yang di Jatinom ini nanti yang disuruh membuka alas di sini namanya Simbah Kiai Joko Dolo. Sebelumnya beliau ini mertopo di pinggir Kali Progo. Kemudian ketemu Sunan Bayat sama Sunan Kalijaga mengguru, kemudian disuruh untuk, kalau bahasa dalam serat apa? Serat Salasilah Para Leluhur ing Kadanurjan itu disebutkan beliau ini kapernahaken dudukuh wonten ing Jatinom gitu. Jadi tinggal di sini. Nah, kemudian dari beliau inilah nanti melahirkan para ini kalau di serat Salasilah itu beliau ini merupakan anak yang ke-117 Prabu Brawijaya kelima atau Raden Joko Alit atau Arya Ongkowijaya Raja Majapahit yang ke-7. Kemudian di era Majapahit ini beliau diperintahkan tadi ya untuk membuka peradaban di sini. Suryo Sengkolonya 1414 menurut hitungan kalender matahari. Sedangkan Condro Sengkolonya menurut hitungan bulan, beliau membuka alas ke sini itu 1457 menurut hitungan bulan, menurut hitungan matahari 1414. Nah, beliau inilah nanti yang disebut dalam cerita tutur dan silsilah itu ya Kiai Joko Dolok yang juga disebut dengan Resi Wasi Bageno. Betul ya Mas Ikram ya? Wasi Bageno kemudian punya anak namanya Wasi Jiwo, Kiai Wasi Jiwo atau Pangeran Rangka Nyono. Pangeran Rangka Nyono nanti punya anak Kiai Ageng Getayu. Kiai Ageng Getayu nanti punya anak Kiai Ageng Gripik. Nah, jadi ini alur peradaban besar di Jatinom. Nah, Pangeran Rangka Nyono ini nanti menikah, istrinya nggak disebutkan di dalam serat Salasilah yang saya punya. Ini serat Salasilah Leluhur ing Kadanurjan, ini ditulis oleh Danurjo I, patihnya Sultan Hamengkubuwono pertama. Jadi disalin lagi sampai generasi setelahnya tahun 1899. Nah, saya mengutip dari serat Salasilah itu. Nah, Pangeran Rangka Nyono nanti punya anak, saya singkat aja ya, Nyai Ageng Sambak, kemudian Pangeran Aras Langu, kemudian Kiai Ageng Getayu. Nah, Kiai Ageng Getayu ini memiliki kesenangan memelihara burung manuk beri atau manuk beri atau iber-iber ya, iber-iber. Ini diceritakan di serat itu begini, diwariskan sejak dahulu sampai ke anak turunnya, hingga sekarang masih lestari, diwujudkan dalam gambar di pintu atau gerbang Masjid Ageng Jatinom. Manuk berinya itu nanti dibuat menjadi visual lukisan. Entah masih ada entah enggak, monggo dicari. Mboten enten nggih? Nggih. Nah, manuk beri ini menarik Bapak Ibu, manuk beri ini menarik. Dalam tatanan pengetahuan para wali songo, orang yang memelihara manuk ini berarti orang ini sudah merasakan mi'raj. Ya ini ya mumpung jam 10 ke atas ya, sisan wae. Artinya beliau ini mengalami pengalaman rohani seperti hanya Kanjeng Nabi mengalaminya gitu. Bukan berarti terus kayak Kanjeng Nabi, enggak. Jadi Kanjeng Nabi ini contoh, artinya ada nanti umat-umatnya yang mengalami seperti ini. Siapa beliaunya? Tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu alaihi. Turnuan nggih, Mbah. Ya itu, jam 10 malam ya kayak gitu itu. Ini mic-nya enggak kresek-kresek aja udah syukur ini.
Ya. Jadi manuknya ini tadi menjadi lambang dari peristiwa rohani yang beliau alami. Karena apa? Biasanya ini terkait dengan sholat. Jadi kan di dalam Islam kan nanti ada as-sholatu mi'rajul mukminin. Salat itu adalah mi'rajnya kaum mukmin. Artinya Kiai Ageng Getayu ini orang yang sholatnya itu udah kualitas. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, bukan sholat kayak kita begitu Allahu Akbar pikirannya langsung kemana-mana kan gitu kan. Begitu pikiran kemana-mana tuh rampungnya mesti pas salam. Tadi saya itu nggih, terus mboten nggih? Terus nggih, pikiran kemana-mana, rampung assalamualaikum warahmatullahi. Ya wis rampung, nggak jalan-jalan lagi. Nah, mula banyak kiai-kiai dulu yang sholatnya cepat-cepat. Mergo daripada kelamaan mikir kemana-mana, aku tak cepet kiai wae sholatku. Nah itu ini pembelaan santri sing sholatnya orang genah. Nah jadi begitu, ini artinya beliau ini babakan sholatnya sudah selesai. Kiai Ageng Getayu yang nanti menurunkan Kiai Ageng Gripik. Ya. Kalau ada manuk iber-ibernya tadi itu kan. Ya. Nah kemudian anak yang keempat adalah Pangeran Rangkoknyono punya anak yang keempat Kiai Ageng Urang Jati. Nah Kiai Ageng Urang Jati ini nanti yang menurunkan Kiai Kategan. Kiai Kategan itu penghulunya zaman Sultan Agung yang nanti dalam cerita masyarakat Mataram dikenal sebagai wali yang sering sholat 5 waktu ke Mekah. Nah ini Kiai Kategan. Kiai Ageng Gripik juga sama kan, nanti dari Mekah turun apemnya masih anget kan gitu ya. Itu pesawatnya enggak tahu pesawat apa kan gitu kan. Ya, itu pesawat yang kita sampai hari ini nggak tahu piye nyilih pesawat. Mosok ya anak cucunya harus cari ke sana kemari ya, mbok matur ke simbahnya, mbah niki caranya pripun. Nah, monggo. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Nah, Kiai Ageng Gripik ini makamnya berada di barat masjid. Nah, dengan demikian beliau ini saya pernah diaturkan untuk melihat pun di Parangkemil ini melihat nisannya oleh Pak Daryanto kemarin sama Mas Ikram dan sederek Mas Bu Sohib juga ya kemarin ya. Nisannya itu merupakan nisan dari masa Sultan Agung. Nah, berarti Kiai Ageng Gripik ini memang soheh beliau ini merupakan tokoh yang hidup pada zaman Sultan Agung. Nah nanti di bawah saya ceritakan ya. Nah beliau ini menikah dengan seorang perempuan yang di dalam serat salasilah ini disebut Ratu Mas. Cuma nanti tadi Mas Ikram menunjukkan silsilah itu ada sedikit perbedaan antara serat salasilah dan yang itu. Kalau Ratu Mas di catatan situ disebut anaknya Prabu Hanyokrawati ya. Si di serat salasilah disebut beliau ini anaknya Kiai Ageng Kerapyak. Kiai Ageng Kerapyak. Ya monggo nanti jalurnya tetap sama tapi masalah ini anak siapa kalau di serat salasilah itu Kiai Ageng Kerapyak. Nah, Kiai Ageng Kerapyak ini memang tokoh sendiri, ada tokoh sendiri. Tapi ya monggo saya ngikut makmuman kepada masyarakat yang di sini yang memang sehari-hari sudah merawat makam ya. Saya enggak boleh enggak boleh lantas langsung kita gagalkan enggak. Nah, cara ngeceknya nanti kita cek anak-anaknya Panembahan atau Sultan Hanyokrawati ini siapa saja, ada enggak nama itu di dalam daftar anak beliau gitu. Nah, Kiai Ageng Kerapyak juga saya belum ketemu ini siapa, keturunan siapa dan makamnya di mana saya belum ketemu. Jadi bukan, beda. Kiai Ageng Kerapyak tulisannya kalau di serat salasilah. Naskahnya ada di PDF ini nanti kalau mau ngopi monggo. 600 halaman. Halaman. Ya, mau ngopi monggo untuk pengetahuan kita supaya kita bisa menjaga makam-makam kita supaya tidak ganti identitasnya ya gitu. Nah. Wah, ini bentan ini Pak. Ya, baik. Dari pernikahan ini lahirlah 8 anak Nah, itu 8-nya monggo itu sudah ada. Yang terakhir nanti anak ke-9 Nyai Ageng Pagambiran nggih. Leres nggih? Menikah dengan Kiai Ageng Nitik Suro Adiprojo yang makamnya ada di Lempuyangan. Kiai Ageng Nitik Suro Adiprojo ini bin Kiai Zakaria Ngalim Dahu Pakis Dadu di Pakis Dadu. Nah, Pakis Dadu ini saya tidak tahu ini di mana ini. Mungkin kita perlu lacak Pakis Dadu nama daerah dulu, sekarang kan sudah tidak ada gitu. Makam Kiai Ageng Nitik Suro Adiprojo berada di Lempuyangan, Yogyakarta, tetapi makam Nyai Ageng Pagambiran ada di Jatinom. Nyai Jungkare ada di Dusun Kare, Raden Kentol, Kiai Ageng Sujud, Kiai Ageng Kulon, Kiai Ageng Wetan, Kiai Ageng Lor,
Kiai Ageng Prabu atau Kiai Ageng Kidul itu ada di Jatinom semua makamnya. Nyai Ageng Gumul ada di Kedaren. Leres nggih? Leres. Ya nggih, berarti benar menikah dengan putra Kiai Anggoboyo Ketawangan. Nah, ini makamnya di dusun Kedaren. Nah, ini yang unik ini nanti di sini, asik ini. Perkawinan Nyai Ageng Pagambiran dan Kiai Ageng Nitik Suro Adiprojo membuahkan beberapa keturunan porong ulama lan orang mulia pada masa Mataram Islam dan setelahnya. Yang pertama, Kiai Syekh Menganti. Ini menurunkan keturunan juga. Makamnya di Jatinom. Kemudian yang kedua, Pangeran Sinong napa Winong nggih? Winong nggih, nggih. Pangeran Winong, makamnya ada di Winong. Disebutkan di Serat Salasilah begitu. Nah, yang ketiga, anaknya Nyai Ageng Pagambiran dan Kiai Ageng Nitik ini adalah Nyai Juru Wiroprobo karena menikah dengan Kiai Juru Wiroprobo bin Kiai Juru Mertani Tranggiri. Kiai Juru Mertani ini nanti putranya Pangeran Sungep putranya Sunan Giri pertama. Nah, akhirnya pernikahan antara Kiai Juru Wiroprobo dan Nyai Juru Wiroprobo bin Nyai Ageng Pagambiran ini melahirkan seorang ulama yang disebut oleh Kiai Jawis itu sebagai Imamul Mataramain, Imam dua Mataram. Siapakah beliau? Beliau adalah Kiai Jejer yang sampai hari ini ada desa di Bantul, desanya namanya Jejeran. Jadi Mbah Jejer itu kecipratan darah Gritik Jatinom melalui jalur siapa? Jalur Nyai Ageng Pagambiran yang menikah punya anak, salah satunya Nyai Juru Wiroprobo karena menikah dengan Kiai Juru Wiroprobo bin Kiai Juru Mertani. Nah, jadi Kiai Jejer ini nanti jadi gurunya Sultan Agung. Kiai Jejer. Nah, nanti kaitannya sama Sultan Agung kuat sekali Mbah Gripik ini nanti. Nah, dari pernikahan Kiai Jejer punya anak perempuan Ratu siapa nanti namanya kalau tidak salah ini namanya saya lupa. Tapi sebentar saya cek dulu. Menikah akhirnya Sultan Agung menikah dengan anaknya Kiai Jejer. Kemudian lahirlah anak yang namanya Raden Mas Sahwaurat. Makamnya di Wat Galeh Berbah. Kalau jenengan tindak ziarah wonten yang Panembahan Purboyo, nah di sisi selatannya beliau nanti ada makam Raden Mas Sahwaurat. Ini anak hasil pernikahan Sultan Agung dan putrinya Kiai Jejer. Artinya Raden Mas Sahwaurat ini juga masih terah darah dari Jatinom, gitu ya. Monggo nanti diziarahi ini beliau-beliau ini. Nah, sudah disebut nama-nama beliau yang kita sebut nanti. Al-Fatihah linnabiyil wa lahumul Fatihah. Saya persingkat. Ketika Sultan Agung masih ngelono, namanya masih Raden Mas Rangsang, akhirnya kemudian nyantri ke Jatinom di bawah asuhan Kiai Ageng Gripik. Sampai di sini di dalam serat Babat Nitik beliau dapat nama Santriyadi. Santriyadi nyantri ke Kiai Ageng Gripik ini tercatat di Babat Nitik Sultan Agungan. Ya.